Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kartini, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 29 Garut. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 6 terkait dengan bersikap perspektif dengan kritik dan esai. Jadi materi di bab 6 ini kita akan membahas tentang kritik dan esai. Mulai dari kritik, pembahasan kritik, bahwa kritik itu adalah sebuah teks yang berisi tanggapan ataupun penilaian terhadap suatu karya, misalnya novel, cerpen, lukisan, lagu, dan film. Sedangkan esai adalah teks yang mengungkapkan pendapat pribadi tentang suatu fenomena, peristiwa alam, tokoh, benda, dan sebagainya. Jadi ada perbedaan. Kalau kritik sebuah penilaian terhadap sebuah karya, kalau esai adalah pendapat dari seorang penulis atau pengarang. Baik, kita akan masuk ke perbandingan teks kritik dan esai. Jadi dilihat dari 3 unsur. Yang pertama isi, struktur, dan kebahasaan. Kalau isi kritik, di dalamnya membahas karya tertentu berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pembahasannya lebih objektif berdasarkan teori, pendapat, dan fakta. Sedangkan esai itu isinya membahas fenomena tertentu. Contohnya sastra, bahasa, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan. Kemudian isi esai itu pembahasannya bersifat subjektif berdasarkan sudut pandang atau persepsi penulis. Jadi ada perbedaannya. Kalau isi kritik itu sifatnya objektif, sedangkan isi esai sifatnya subjektif. Kemudian strukturnya, kritik itu dilihat dari yang pertama identitas karyanya, kemudian sinopsis, kemudian pendapat-pendapat tentang kelebihan dan kekurangan, dan deskripsi manfaat. Kemudian unsur yang ada pada esai, yang pertama adalah pernyataan umum atau tesis, bisa disebut juga sebagai pendahuluan. Yang kedua, rangkaian gagasan yang merupakan isi, dan penegasan ulang merupakan sebuah kesimpulan atau sebuah penutup. Kemudian kebahasaan antara kritik dan esai sama-sama menggunakan bahasa ilmiah populer. Baik, kita akan lanjut pada langkah-langkah menyusun teks kritik. Yang pertama yaitu memilih jenis karya. Pilihlah karya yang menarik, penting, dan dikuasai. Kita akan mengambil salah satu contoh yang populer, yaitu adalah karya lagu. Jadi di sana di lagu ada syair, kemudian ada isi lagu, kemudian bahkan lagu pun bisa disertai dengan irama musik. Baik, kita lanjut ke menspesifikkan jenis karya ke dalam gagasan yang lebih terperinci, itu yang kedua. Yang ketiga, membaca karya untuk memberikan penilaian. Di sini penilaian bisa dengan cara menganalisis karya sastra, menilai fakta yang dibahas, memberikan pendapat dengan didasarkan pada teori, dan membuat kritiknya. Sedangkan langkah-langkah menyusun esai, yang pertama adalah memilih jenis topik. Yang pertama itu harus penting topiknya, yang kedua menarik, dan yang ketiga dikuasai. Penting artinya adalah menjadi sorotan masyarakat atau bermanfaat, sedangkan menarik itu harus aktual, peristiwa besar, orang-orang terkenal, khas, dan langka. Kemudian dikuasai itu berdasarkan pengalaman dan sesuai pengetahuannya. Kemudian langkah yang kedua ketika kita menyusun esai, menspesifikasi topik ke dalam gagasan. Itu topik, kemudian dirinci, kemudian diberikan argumen, kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang mendukung seperti halnya teori-teori, kemudian pendapat-pendapat para ahli, dan selanjutnya adalah mempertimbangkan sasaran pembaca. Tema esai ini nanti layak dibaca oleh siapa. Nah, baik, kita akan lanjut pada struktur kritik. Yang pertama adalah pengenalan karya, yang kedua sinopsis, kemudian yang ketiga penilaian dan penegasan ulang. Sedangkan struktur esai itu terdiri dari 3. Yang pertama tesis, itu sebagai pendahuluan, di sana memuat isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua rangkaian argumen, di dalamnya ada fakta-fakta dan juga pendapat. Kemudian yang ketiga penegasan kembali, merupakan sebuah penutup yang di dalamnya ada simpulan dan rangkuman.
Kaidah kebahasaan kritik dan esai itu yang pertama adalah kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang kedua, kata-kata yang menyatakan penilaian atau tanggapan. Yang ketiga, kata-kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak, kata-kata perujukan, kata-kata persuasif, dan pernyataan-pernyataan yang bersifat mendefinisikan. Sedangkan langkah-langkah menulis esai singkat itu yang pertama adalah merumuskan sebuah gagasan pokok atau tesis dalam satu kalimat lengkap. Yang kedua, mengembangkan gagasan pokok sebagai sebuah paragraf pembuka. Yang ketiga, merumuskan pikiran-pikiran yang mendukung dan membeberkan gagasan pokok. Yang keempat, menuliskan fakta-fakta yang menguatkan pikiran-pikiran tersebut. Lanjut, mengembangkan pikiran-pikiran dan fakta-fakta tersebut secara orisinal dalam beberapa paragraf. Kemudian memadukan paragraf-paragraf tersebut dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan topik utama. Kemudian barulah menyusun paragraf simpulan dan akhirnya langkah terakhir adalah menyunting esai. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada bab 6 terkait dengan menyusun kritik dan esai. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.